warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang ingin menyampaikan atau memberikan diskusi cerpen kami mengenai unsur-unsur kebahasaan, pengertian cerpen, serta kaidah kebahasaannya. Perkenalkan, nama saya Maitia Stompul. Saya Rohata. Saya Munia Lase. Saya Mitris Manlase. Saya Etia Sirmapau. Saya Mentari. Saya Kristian. Baiklah, sekianlah yang bisa kami sampaikan untuk perkenalan kami. Terima kasih. Dadah. Baiklah, kita akan memulai diskusi kita. Yang pertama adalah pengertian cerpen. Dorta, coba jelaskan apa itu cerpen. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Lalu ciri-ciri dari cerpen, coba sebutkan satu persatu. Ciri-cirinya dapat dibaca dalam waktu singkat, permasalahannya tunggal, watak tokoh tidak dikembangkan secara utuh, keterbatasan latar tempat dan waktu, ceritanya singkat, bersifat utuh dan khusus, sumber ceritanya fiksi. Baik, itulah tadi pengertian dan ciri-ciri dari cerpen. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan cerpen. Mentari, coba jelaskan kaidah kebahasaan dari cerpen. Menurut saya, kaidah kebahasaan dalam cerpen yaitu memuat kata keterangan yang menjelaskan mengenai latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Itu tadi kaidah kebahasaan. Cerpen juga memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk Eti dan Trisman, coba sebutkan apa-apa saja unsur-unsur intrinsik cerpen. Baiklah, unsur-unsur intrinsik ada 6, yaitu 1. Tema. Temanya yaitu duka di balik penderitaan sepasang kekasih di mana yang dipisahkan oleh tangan takdir, dan kisah cinta pertama yang pahit. 2. Tokoh. Tokohnya ada 6, yaitu 1. Ariel Tatum sebagai Nani. 2. Nicholas Saputra sebagai Aji. 3. Poppy Sophia sebagai Gendis. 4. Aryo Wahab sebagai Ruslan. 5. Iwak sebagai Leong. 3. Alur cerita. Alur ceritanya menceritakan secara maju mundur. 4. Latarnya yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempatnya yaitu rumah sakit, dan kantor polisi. Latar waktunya yaitu pagi, sore, dan malam. Sedangkan latar suasana yaitu menegangkan dan romansa. 5. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan bahasa perumpamaan yang indah atau kiasan, dan juga menggunakan majas, salah satunya yaitu majas personifikasi. Sudut pandangnya itu orang pertama, pelaku utama. Baik, itu tadi unsur intrinsik. Sekarang kita masuk kepada unsur ekstrinsik dari cerpen. Coba jelaskan Christian, apa-apa saja unsur dari ekstrinsik dari cerpen. Unsur ekstrinsik yaitu 1. Latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Baik, itulah tadi unsur intrinsik atau intrinsik dari cerpen Sayap-Sayap Patah. Sekarang kita mengambil kesimpulan singkat dari cerita Sayap-Sayap Patah. Kepada Munia, kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulan singkat mengenai cerita Sayap-Sayap Patah. Kesimpulan dari film Sayap-Sayap Patah ini bercerita tentang kisah tragis dari Marko Brimob 2018 dan diangkat dari kisah nyata. Film ini dikemas secara menarik dengan adanya drama percintaan yang beradab, dan juga di dalam cerita ini kita dapat melihat bukti seorang perjuangan wanita yang dapat melahirkan seorang anak tanpa ditemani dengan seorang suami. Demikianlah hasil kesimpulan yang telah saya jabarkan. Baik, itulah hasil diskusi kita mengenai cerpen. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa mengingatkan bahwa cerpen merupakan cerita pendek yang dimana ada unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik, dan juga kaidah kebahasaannya. Baik, diskusi saya tutup. Lebih kurangnya dalam penyampaian saya atau teman-teman sekalian, mari kita perbaiki dan saling belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Dadah.